Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin amma ba'd. Awalan hayya bina naskurullah allazi qad ata'ana ni'matan wa hidayatan hatta nastati' fi hadzal man'ik mubarak insyaallah. Wa tsaniyan salatan wa salaman ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamalana minaz zulumati ilan nur minal jahiliya ila dinil islam. Taib ismi al-Bitrik Maizontara qabla sa'ubayyinu darasul yaum. Hayya nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib atakalamu bil lughati Indonesia. Baik, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas ataupun ingin menjelaskan tentang materi al-fasahah wal balaghah. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk materi yang pertama dahulu, yaitu tentang al-fasahah. Baik, sebelum jauh membahas tentang al-fasahah, baik di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian dari al-fasahah. Baik, di sini dalam pengertian bahasa Arab, al-fasahah adalah wasfan lil kalimati wal kalami wal mutakallimi. Di sini dimaksudkan bahwa al-fasahah adalah sifat yang bisa digunakan atau ditemukan pada suatu kata, suatu kalam ataupun suatu mutakallim. Mutakallim ini adalah orang yang berbicara. Baik, di dalam al-fasahah ini sendiri terbagi atas 3 bagian. Untuk yang pertama yaitu al-fasahah kalimah. Kemudian yang kedua adalah al-fasahah kalam. Kemudian yang ketiga adalah al-fasahah mutakallim. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu al-fasahah kalimah. Baik, di sini untuk al-fasahah kalimah di sini adalah memiliki 3 syarat. Untuk yang pertama adalah al-fasahah yang memiliki syarat dari terhindarnya dari tanafuril huruf. Kemudian yang kedua adalah terhindar dari makhrofatul qiyas. Kemudian yang ketiga adalah terhindar dari al-ghorobah. Baik, di sini kita akan membahas terlebih dahulu untuk yang pertama, yaitu terhindar dari tanafuril huruf. Tanafuril huruf ini sendiri dimaksudkan sebagai sifat yang ditemukan pada suatu kata, tetapi kata tersebut itu sendiri sulit diucapkan. Baik, di sini saya akan memberikan contoh. Misalnya at-tasyu. At-tasyu ini sendiri suatu lafaz yang sulit diucapkan bagi orang Arab. At-tasyu ini sendiri dimaksudkan sebagai tanah yang kasar. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu untuk syarat al-fasahah kalimah. Syarat yang kedua di sini adalah terhindar dari yang namanya mukhalafatul qiyas. Mukhalafatul qiyas ini sendiri adalah kata yang tidak sesuai di dalam pelafazan ataupun kaidah syarab dari bahasa Arab itu sendiri. Baik, di sini saya akan memberikan contoh. Alhamdulillahi aliyyi ajallili. Nah, kata ajalili ini sendiri tidak sesuai dengan makna ataupun syarab dari bahasa Arab sendiri. Harusnya alhamdulillahi aliyyi ajalli, harusnya diidghamkan. Kemudian yang ketiga adalah untuk syarat al-fasahah kalimah, yaitu al-ghorobah, terhindar dari al-ghorobah. Apa sih itu al-ghorobah? Itu al-ghorobah adalah kata yang asing bagi orang Arab itu sendiri. Misalkan begini, untuk bahasa Arab dari berkumpul adalah bisa menjadi ijtima ataupun lain sebagainya. Di sini ada orang yang ataupun penyair menggunakan taka ka'ah. Taka ka'ah ini sendiri tentunya mungkin bagi orang Arab ini sendiri sangat asing didengar. Harusnya taka ka'ah ini sendiri diubah menjadi ijtima ataupun insorofa ataupun lain sebagainya. Kemudian untuk materi yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dari al-fasahah, yaitu al-fasahah kalam. Baik, untuk al-fasahah kalam ini sendiri ataupun bisa dilihat dari syaratnya
terbagi atas ketiga bagian juga. Untuk yang pertama yaitu syaratnya adalah terhindar dari tanafuril huruf. Kemudian yang kedua adalah terhindar dari fut ta'lib. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'kid. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama dahulu. Untuk tanafuril huruf ini sendiri yaitu berkumpulnya beberapa kata di dalam suatu kalam itu sendiri tetapi sulit diucapkan bagi orang Arab. Kemudian yang kedua di sini adalah dha'fut ta'lib. Dha'fut ta'lib ini sendiri adalah lemahnya susunan kata. Baik, di sini saya akan memberikan contoh terlebih dahulu yaitu doroba ulamuhu zaidan. Baik, mengapa di sini disebutkan dha'fut ta'lib? Karena domir muttasil dari hu itu sendiri yaitu bingung mau balik kemana. Doroba di sini fa'ilnya itu kemana begitu. Harusnya dalam artikan tersebut adalah pembantunya telah memukul Zaid. Kan kalimat yang digunakan tersebut kurang benar susunannya. Makanya hal tersebut dinamakan dengan dha'fut ta'lib. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'kid. At-ta'kid ini sendiri adalah kalam yang tidak jelas maknanya, baik dari kalam dilihat dari lafaz ataupun dari maknanya itu sendiri. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang al-fasahah al-mutakallim. Apa itu mutakallim? Mutakallim ini sendiri adalah orang yang berbicara. Kemudian saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu fasahah al-mutakallim. Fasahah al-mutakallim ini sendiri adalah talenta yang dimiliki oleh seseorang berbicara, yang dimiliki dari hati kita sendiri, kemudian menjelaskan kepada orang lain, itu sendiri jelas makna baik dari secara lafaz, kemudian baik dari secara tulisan. Baik, untuk al-fasahah mutakallim ini sendiri di dalam pengertian bahasa Arab adalah malakatun yaktadaru biha ala ta'biri anil maksud bi kalami fasihun fi ayu ardin kana. Baik, tadi sudah saya jelaskan bahwa tentang pengertiannya adalah talenta yang dimiliki oleh seseorang sehingga mampu mengucapkan secara lafaz, kalam ataupun perkataannya yang dimaksud ini sendiri sehingga mudah dipahami atau diterima oleh orang lain. Kemudian di sini saya akan membahas tentang yang materi kedua yaitu tentang al-balaghah. Baik, al-balaghah ini sendiri dalam pengertian bahasa Arab dimaksudkan adalah al-wusulu wal intibahu. Al-balaghah ini sendiri kalau dalam pengertian bahasa Indonesia adalah telah sampai. Sampai di ini dimaksudkan seperti halnya. Di sini saya akan memberikan contoh terlebih dahulu. Balagha Muhammadun ilal jami'ati. Nah, di sini dimaksudkan bahwa Muhammad ini sendiri telah ataupun benar-benar sampai pada suatu tempat. Di sana sudah dijelaskan tadi balagha Muhammadun al-jami'ati. Al-jami'ata maksudnya. Al-jami'ata ini sendiri sebagai tujuan dari Muhammad ini sendiri pergi tadi. Berarti dia telah sampai di Al-Jami'ah. Al-Jami'ah di sini adalah universitas. Baik, al-balaghah ini sendiri dibagi atas kedua bagian. Untuk yang pertama yaitu balaghatul kalam, kemudian yang kedua adalah balaghatul mutakallim. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama dahulu yaitu balaghatul kalam. Balaghatul kalam ini adalah kalam yang sesuai dengan muqtadul hal atau serta dengan fasihnya kalam tersebut. Berarti kalam yang digunakan itu sendiri adalah benar-benar bisa dipahami oleh penerima ungkapan atau kata-kata. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan. Misalkan begini, seseorang mengatakan tentang as-salatu wajibatun. Baik, di sini sudah jelas maknanya bahwa salat itu wajib. Apakah sunnah ataupun lain sebagainya? Tidak. Maka di situ sudah dijelaskan as-salatu wajibatun. Berarti salat itu benar-benar wajib bagi orang-orang muslim ya tentunya. Nah, kemudian untuk yang kedua ataupun terakhir yaitu
al-balagha mutakallim. Nah, di sini dimaksudkan bahwa al-balagha mutakallim ini sendiri adalah jelas dari yang berbicara, kemudian sampai, jelas dan sampai, kemudian kepada orang lawan bicara kita itu sendiri. Baik, apa yang dimaksudkan ataupun apa yang diungkapkan oleh mutakallim. Mutakallim ini sendiri adalah orang yang berbicara itu menjelaskan ataupun mengungkapkan katanya kepada lawan bicara, kemudian kata yang diungkapkan tersebut sampai kepada lawan bicara, kemudian dimengerti. Nah, baik di situ. Baik, untuk terakhir sebelum menutup materi pada kali ini tentang al-fasahah dan al-balaghah, baik di sini saya akan menyimpulkan bahwa perbedaan dari al-fasahah dan al-balaghah itu sendiri. Baik, untuk al-fasahah adalah merupakan sifat bagi kalam, kemudian kalimah, kemudian terakhir adalah mutakallim, bersih dari tanafur, kemudian dari al-gharabah dan lain sebagainya. Kemudian al-fasahah ini sendiri adalah fasih. Fasih di sini dimaksudkan adalah fasih dari apa itu kalam, kemudian baik dari tulisan. Kemudian al-balaghah adalah mempunyai sifat kalam dan juga mutakallim. Nah, kalimat dari pembicaraan ini sendiri menyesuaikan pada konteks hal yang dibicarakan. Kemudian kaidahnya ini sendiri harus menuruti atau mengikuti aturan dari kaidah nahwu shorof itu sendiri. Kemudian orang yang mendengar, orang ataupun lawan berbicara itu sendiri paham apa maksud dari al-balaghah ini sendiri, ataupun sampai apa yang diungkapkan, apa yang dilafazkan itu sendiri sampai kepada lawan yang berbicara. Taib, yumkin hadza minni ilaikum jami'ah. Iza wajadtul khata atlubu afwan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.